Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tunggu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, God of Universe, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Masyarul mu'minin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak yang selalu menyebut dirinya telah bertawakal kepada Allah, padahal belum mengerti arti sebenarnya tawakal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa diri kita ini lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang masih mengalami kegagalan dalam usahanya. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa diri kita ini lemah. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahi alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza khaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahu fatawakkalu in kuntum tu'minun. Artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu masuknya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Dan jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 23. Ayat di atas menunjukkan manusia dikatakan beriman apabila sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya, dan tentunya tawakal dilakukan setelah seseorang melakukan ikhtiar. Ada suatu kisah di mana seorang sahabat Rasulullah SAW meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau tidak ikatkan?" Lalu ia menjawab, "Saya telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah SAW tidak menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatkanlah dulu, lalu bertawakallah." Dari kisah ini kita belajar bahwa apalah gunanya bertawakal tanpa diiringi oleh ikhtiar. Dan satu lagi, tawakal selain diiringi oleh ikhtiar juga diiringi oleh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan baik dan usaha kita dapat terjamin dengan baik juga. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim baiknya kita bertawakal kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.